Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, sampai berjumpa lagi di channel ini. Baik, dalam pertemuan ini kami berdua dalam kelompok kami akan menjelaskan materi apa? Syirkah dan akad-akad syirkah dalam ekonomi bisnis Islam. Jadi makalah ini dibimbing salah satu dosen yaitu Bapak Abdul Munim MA. Jadi tugas ini untuk memenuhi persyaratan dalam memenuhi nilai mata kuliah etika bisnis Islam. Jadi perkenalkan, nama saya Hasan Fadli dan teman saya Samhori. Samhori, dan ada satu teman saya lagi yang belum hadir yaitu Ahmad Soebul Fadilah. Di sini pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita ucapkan segala puja dan puji syukur. Semoga perjalanan presentasi ini mudah-mudahan berjalan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ayyaminal jurmat ila nuril hidayah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, banyaknya umat muslim yang belum mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan syirkah atau perkongsian dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini menyebabkan kelompok kami ini membuat sebuah tugas atau makalah dari dosen yang berjudul tentang syirkah dan akad-akad syirkah dalam bisnis Islam. Ini juga berguna untuk memberikan sebuah pemahaman kepada para pembaca, para pendengar, dan para mahasiswa yang melihat video ini. Pada zaman sekarang ini banyak orang-orang muslim yang menjalankan sistem syirkah atau perkongsian dengan mengikuti tata cara orang barat atau orang-orang Eropa, yang mana belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Nah, secara umum prinsip syirkah atau bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Namun dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai tentang al-musyarakah atau syirkah saja. Sedangkan yang lainnya yaitu sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya atau kelompok-kelompok kemarin. Pada pembahasan pada materi ini yaitu adalah musyarakah syirkah. Musyarakah secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Sedangkan syirkah secara bahasa yaitu berarti al-ihtilah atau percampuran. Itu menurut secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara 2 orang atau lebih, yaitu untuk melakukan sebuah usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu musyarakah ya. Dan slide selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat syirkah ya. Rukun di sini yaitu suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah tidaknya perbuatan tersebut dan ada tidaknya sesuatu itu ya. Jadi secara umum rukun syirkah ini ada 3, yaitu yang pertama sigot atau ijab kabul. Yang kedua orang yang berakad, yaitu 2 belah pihak dalam melakukan transaksi. Dengan syarat orang yang melakukan akad tersebut yaitu balik,
berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanja hartanya. Yang ketiga, objek akad yaitu modal dan pekerjaan dalam pokok syariah. Sedangkan syarat sahnya syirkah, perlu kita ketahui syaratnya, yaitu perlu diketahui dulu syarat ini adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Itu syarat syirkah ya. Syarat-syarat umum syirkah menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Yang kedua menurut Abdul Aziz yaitu pembagian keuntungan di antara yang berserikat, jelas proses prosentasenya. Yang ketiga, pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta. Itu syarat-syarat umum syirkah ya. Nah, dan pada slide selanjutnya yaitu kapan berakhirnya syirkah. Nah, secara umum berakhirnya syirkah yaitu adalah ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengundurkan diri. Nah, maksudnya mengundurkan diri menurut para ahli fikih, syirkah ini tidak bersifat dalam arti bukan boleh dibatalkan secara secara paksa lah gitu. Dan yang kedua yaitu meninggal karena sesuatu meninggal dunia ya. Yang ketiga gila yang sulit disembuhkan. Dan yang keempat yaitu murtad. Nah, jadi bila salah satu pihak itu ada yang murtad, maka berakhirlah syirkah ini karena yaitu udah tidak boleh kita itu dengan sesuatu yang non muslim. Kalau itu tentang syirkah ya, syirkah Islam. Kalau kita cuman bekerja sama dengan orang non muslim ya kita tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian jenis dan macam syirkah. Secara garis besar, syirkah dibedakan jadi 2 bagian, yaitu yang pertama syirkah milek. Syirkah milek dan syirkah ukut. Syirkah milek yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang, dan juga dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat. Syirkah ini biasanya berupa warisan. Jenis ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ijabariyah dan iktibariyah. Yang kedua adalah syirkah ukut. Syirkah ukut ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah syirkah amwal. Yang kedua adalah syirkah al-a'mal atau abdan. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh, dan yang keempat adalah syirkah al-idnan, dan yang terakhir adalah syirkah al-mufawwadah. Syirkah amwal adalah persekutuan antara 2 pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Yang kedua adalah syirkah al-a'mal atau abdan, adalah persekutuan 2 pihak bekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan.
Hasil atau upah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh di sini adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung maka dibagi sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan di sini dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya. Kemudian kemuliaan dan menjual dengan kepercayaan itu. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syirkah wujuh kerjasamanya tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang teguh kepada kepercayaan para pedagang. Syirkah al-idnan. Syirkah al-idnan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan berisiko kerugian. Persekutuannya dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Terus syirkah al-mufawwadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalam tidak sama, baik berupa modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian. Terus yang terakhir adalah syirkah al-mudharabah. Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak-pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak-pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Baik, terima kasih kepada Samari. Tadi sudah cukup dijelaskan mengenai tentang jenis-jenis syirkah secara garis besar ya. Tadi sudah cukup ya tentang syirkah ming, dimana di sana yaitu dibagi dua, yaitu syirkah ijbariyah dan ikhtibariyah. Dan yang kedua tadi yang dijelaskan yaitu syirkah uqud, dimana tadi syirkah uqud yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama tadi syirkah anmal, yang kedua syirkah al-a'mal atau abdan, dan yang ketiga yaitu syirkah wujuh, dan yang keempat yaitu syirkah al-idnan, dan yang kelima yaitu syirkah al-mufawwadah, dan yang terakhir tadi yang dijelaskan yaitu syirkah al-mudharabah. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, bila ada kekurangan dan bila ada sebuah kritikan, berilah komentar dan kritikan yang positif agar bisa dapat membangun kreativitas kami sebagai pelajar. Sekian ya dari kelompok kami. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.